Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek akhir semester 1 kelompok kami, yang bertopik inventaris gudang supermarket. Sebelum menjelaskan proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Gita Ramadhani Rizka Ariyanti, sebagai software engineer dan dokumentalis, dengan nomor absen 12. Lalu, teman saya, Giovanno Alcantri, sebagai project leader dan software engineer dengan nomor absen 13. Lalu, Satrio Bagus sebagai software engineer dengan nomor absen 26. Selanjutnya, berikut ini adalah materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengenalan project, kedua, fitur utama, ketiga, perkembangan project, empat, kontribusi tim, lima, kendala dan solusi, enam, rencana selanjutnya, dan tujuh, perbandingan. Pengenalan akan dijelaskan oleh teman saya, Giovanno. Baik, pada era digitalisasi ini, manajemen inventaris gudang menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis, termasuk dalam lingkup supermarket. Manajemen inventaris yang baik dapat membantu supermarket untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan barang, menghemat waktu dan biaya, mencegah terjadinya kehabisan stok atau kelebihan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu manfaat akan dibacakan oleh Satrio. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen inventaris. Yang kedua, menghemat waktu dalam pencatatan dan pemantauan persediaan barang. Nomor tiga, untuk meningkatkan transparansi data inventaris untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah penjelasan tentang fitur utama pada program kami. Untuk fitur yang pertama adalah item entry and storage. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data barang-barang yang masuk ke dalam gudang supermarket. Selanjutnya adalah fitur Item Management Information. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui dan menghapus informasi mengenai barang yang sudah ada di dalam gudang. Fitur nomor tiga adalah item categorization. Fitur ini memungkinkan pengguna mengkategorikan suatu barang berdasarkan kategorinya dalam gudang supermarket. Lalu fitur selanjutnya adalah supplier management. Fitur ini dapat menyediakan informasi dari supplier sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi supplier dan melakukan pembaruan. Informasi dari supplier berupa kontak dan alamat dari supplier. Fitur 5 adalah kode scanning. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari barang menggunakan kode barang. Ini mempercepat proses pencatatan dan memastikan akurasi data terkait barang. Selanjutnya adalah fitur Expired Date Tracking. Pada fitur ini digunakan untuk mengecek tanggal kadaluarsa barang. Pengguna bisa melakukan hal tersebut dengan dua cara, yaitu memasukkan nama barang atau juga dapat menampilkan keseluruhan daftar kadaluarsa barang. Lalu fitur yang terakhir adalah delivery. Fitur ini memungkinkan pengiriman barang dari gudang ke toko cabang, serta memfasilitasi pengecekan stok barang di tiap cabang. Berikut ini adalah tampilan menu utama pada program inventaris gudang supermarket. Ini akan menampilkan ketujuh fitur utama, lalu untuk keluar dari program bisa mengetikkan 0. Berikut ini adalah tampilan dari fitur item entry and storage. Pada gambar di kiri merupakan gambar ketika barang berhasil Gambar. ditambahkan. Lalu pada gambar yang kanan adalah tampilan ketika kondisi gudang telah penuh. Lalu, ini merupakan tampilan pada fitur Item Management Information. Di dalam fitur Item Management Information, terdapat tiga submenu, yaitu Update, Hapus, dan Tampilkan Item. Pada submenu Update, pengguna akan disuruh untuk memasukkan nomor barang, lalu memilih part yang ingin diubah. Selanjutnya, pada submenu Hapus, pengguna hanya perlu memasukkan nomor barang, lalu bila indeks ditemukan, maka barang akan otomatis dihapus. Selanjutnya adalah tampilkan item. Pada submenu ini, seluruh daftar barang akan ditampilkan berdasarkan urutan dari stok paling sedikit
ke yang paling banyak. Fitur item categorization. Pada fitur ini kita disuruh untuk memilih seperti makanan, minuman, rokok, atau obat. Setelah kita memilih makanan, outputnya akan muncul semua jenis makanan. Sedangkan jika milih minuman, juga semua minuman juga akan muncul. Itu pun rokok dan obat. Yang berikut ini adalah tampilan dari supplier management. Pada gambar di kiri merupakan submenu dari edit data supplier. Edit data supplier digunakan ketika pengguna ingin mengubah data dari supplier. Lalu pada gambar yang tertampil di kanan, gambar tersebut menampilkan semua list supplier beserta informasinya. Kode scanning. Fitur ini kita disuruh untuk memasukkan kode barang yang ditampilkan di atas. Setelah kita memasukkan kode barang, informasi dari barang tersebut akan muncul seperti di gambar. Selanjutnya adalah fitur expired date tracking. Pada fitur expired date tracking terdapat dua submenu, yaitu cek tanggal kadaluarsa dan daftar tanggal kadaluarsa. Pada submenu cek tanggal kadaluarsa, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor barang. Lalu, secara otomatis, sistem akan mengenali indeks pada barang tersebut, lalu menampilkan tanggal kadaluarsa pada barang dan membandingkannya dengan tanggal hari ini. Dan jika sudah terlewat dari tanggal hari ini, maka barang akan dikategorikan sebagai barang yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, pada gambar sebelah kanan merupakan tampilan dari daftar tanggal kadaluarsa. Pada daftar berikut, barang akan diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat ke yang paling lama. Lalu akan ada tampilan status barang apakah sudah kadaluarsa atau belum kadaluarsa. Baik, berikut ini adalah tampilan dari fitur delivery. Pada gambar yang kiri merupakan tampilan dari pengiriman cabang. Pada saat ingin mengirimkan barang ke cabang, akan ditampilkan seluruh informasi barang. Selanjutnya pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor urut barang beserta jumlahnya. Lalu, untuk gambar di kanan merupakan tampilan dari cek stok cabang. Cek stok cabang akan menampilkan stok di seluruh cabang. Selanjutnya adalah perkembangan proyek. Berikut ini merupakan perkembangan proyek kami, atau lebih tepatnya adalah timeline dari perkembangan proyek kami. Pada bulan September merupakan perencanaan dan penggambaran konsep dasar dan fitur utama pada sistem inventaris gudang supermarket. Lalu, pada bulan Oktober merupakan pengembangan fitur 1, 2, dan 4 sesuai matkul dasar pemrograman. Lalu, pada bulan November merupakan pengembangan fitur 3, 5, 6, dan 7 sesuai dengan mata kuliah dasar pemrograman. Hingga pada Desember merupakan tahap finalisasi program dan debugging. Selanjutnya adalah kontribusi. Baik, saya Giovanni Alcantri sebagai Project Leader dan Software Engineer bertanggung jawab mengarahkan dan membagi tugas tim, membuat desain struktur dasar, mengembangkan struktur dasar, mengadakan konsultasi dan diskusi dengan anggota tim terkait. Lalu porsi saya dalam membuat fitur ini adalah pada fitur item entry and storage, supplier management, dan delivery. Lalu, saya Kitsa Ramadhani Rizka Arianti, berperan sebagai dokumentalis sekaligus software engineer. Saya bertanggung jawab dan bertugas untuk mengembangkan struktur dasar, menata tampilan output program, menyusun dokumentasi yang meliputi flowchart, laporan, PowerPoint, dan sebagainya. Selain itu, saya juga berperan dalam membuat dan mengembangkan fitur item management information dan fitur expired date tracking. Saya Satrio Bagus Susianto di sini sebagai software engineer. Saya pada tim ini berkontribusi satu, mengembangkan fitur 3 yaitu item categorization dan mengembangkan fitur 5 yaitu kode scanning. Selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendala akan dibacakan oleh Satrio. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem inventoris yang ada di supermarket. 2. Terjadinya beberapa kali miskomunikasi dalam tim. 3. Kurangnya kemampuan yang dimiliki di bidang sistem informasi. 4. Kendala yang dihadapi dalam implementasi algoritma fitur. Selanjutnya adalah solusi. Solusi dari kendala-kendala tersebut antara lain,
1. Mencari materi secara mandiri terkait pengembangan sistem inventoris gudang supermarket. Kedua, melakukan diskusi-diskusi untuk menyamakan persepsi terkait pembangunan program. Ketiga, memperbanyak belajar secara mandiri dan diskusi bersama untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem informasi yang dibangun. Keempat, melakukan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa algoritma fitur berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah rencana selanjutnya, akan dijelaskan oleh Giovanni. Berikut ini merupakan rencana selanjutnya. Rencana ini dibagi menjadi rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Adapun dari pembuatan proyek ini, kami memiliki rencana jangka pendek antara lain, 1. Membuat tampilan program, yang kedua menghubungkan ke database, dan yang ketiga melakukan perombakan. Pada poin melakukan perombakan, kami ingin melakukan perombakan pada fitur yang lebih relevan pada dunia nyata. Lalu, untuk rencana jangka panjang, yang pertama ialah mengimplementasikan kode program ke dalam website dan menghubungkannya ke dalam database, lalu mengembangkan fitur-fitur baru, dan yang terakhir meningkatkan keamanan program. Selanjutnya adalah perbandingan. Kami membandingkan program kami dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu e-count. Berikut ini adalah perbandingan tampilan menu utama pada gambar sebelah kiri merupakan tampilan dari aplikasi e-count, sementara pada sebelah kanan merupakan tampilan menu utama pada sistem kami, yaitu inventoris gudang supermarket. Berikut ini adalah kelebihan masing-masing dari aplikasi. Pada aplikasi e-count memiliki kelebihan yaitu tampilan lebih user-friendly, terhubung ke database, dan dapat diakses di berbagai device. Sementara pada sistem kami memiliki kelebihan yaitu memiliki fitur pengiriman pada cabang dan memiliki manajemen informasi supplier. Adapun kekurangan dari masing-masing sistem adalah pada aplikasi e-count tidak memiliki fitur pengiriman pada cabang, lalu tidak memiliki manajemen informasi supplier. Sementara pada program kami belum terhubung ke database dan hanya dapat dijalankan di command prompt. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.